Info kali ini datangnya dari Gubernur DKI Jakarta yang kerjaannya nyusahin warganya. Ya, lagi-lagi Anies Baswedan ini bikin kebijakan yang nyusahin warganya. Spanduk bertuliskan penolakan pergantian nama jalan dibentangkan oleh warga Jalan Madrasah 2, Sukabumi Utara, Jakarta Barat. Warga kecewa, kebijakannya dianggap sepihak tanpa melibatkan warga dalam musyawarah. Warga dari 3 rukun warga ini menolak pergantian nama Jalan Madrasah 2 menjadi Syekh Abdul Karim bin Asfan. Selain tak ada sosialisasi, warga juga khawatir dengan masalah pengurusan administrasi, domisili, dan surat menyurat. Bahkan, belum diresmikan, pelang nama sudah dipasang. Tahu-tahu sudah ada pencatutan nama ulama itu sendiri. Bukan kita tidak menghormati, tetap kita menghormati lah ulama kita kan gitu. Nah tapi itu kan ada mediasi, ada konfirmasi, ada sosialisasi kan begitu. Nah inilah yang saya merasa tersinggung ya sebagai ketua wilayah di sini. Kenapa kok terjadi penggantian nama itu yang belum diresmikan? Ini belum diresmikan loh nama ini. Ada belum ada SK, ya kan? Dan pembersihan SK ini kenapa sudah ada penggantian nama? Nah itu yang saya sesalkan. Sebelumnya dalam menyambut hari ulang tahun DKI Jakarta ke-495, ada sekitar 25 jalan serta 5 perkampungan yang diganti namanya. Pemprov DKI menyatakan, penggantian nama jalan dengan nama-nama tokoh Betawi untuk mengenang jasa para pendahulu khususnya masyarakat Betawi. Prasetyo. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Gubernur DKI Jakarta yang kerjaannya nyusahin warganya. Ya, lagi-lagi Anies Baswedan ini bikin kebijakan yang nyusahin warganya. Seperti kita lihat di video yang baru saja kita putarkan dari Kompas TV, ya Anies Baswedan baru saja mengganti 22 nama jalan yang ada di DKI Jakarta. Nama-nama tokoh Betawi digunakan sebagai nama jalan itu, mulai dari seniman, aktor, komedian, ulama, dan juga pejuang kemerdekaan. Bagus, idenya sangat bagus untuk menghargai para tokoh-tokoh adat Betawi itu. Tapi penerapannya yang kurang tepat menurut saya. Kenapa? Anies sama sekali nggak memikirkan dampak administratif dari penggantian nama jalan itu. Tapi, karena ada penolakan dari warga seperti yang kita saksikan tadi, Anies sudah menyiapkan jawabannya. Seperti biasa, jurus ngelesnya selalu dikedepankan. Dia memang terkenal cerdik sebetulnya. Licik sih kalau menurut saya. Jadi dia sudah mengatakan untuk warga jangan khawatir. Kita sudah berkoordinasi dengan Dispenduk Capil, kemudian juga dengan kepolisian, dengan BPN untuk mengantisipasi hal ini. Tidak akan terjadi masalah. Karena sudah otomatis nanti akan diganti. Akan secara bertahap. Ingat ya, secara bertahap akan diganti penyesuaian dengan nama jalan yang baru. Tapi yang Anies lupa, penggantian nama jalan, proses efek administrasinya tidak hanya sebatas itu. Begini, saya jelaskan. Yang pertama, dari Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang pertama, KTP, kartu keluarga, dan kemudian dampaknya bagi masyarakat. KTP, kartu keluarga, kalau misalkan dari Dispenduk Capil nanti secara otomatis akan merubah jalan itu, ya butuh waktu, bertahap. Oke, selesai oleh Dispenduk Capil, selesai, warganya datang ke Dukcapil untuk antri. Antri lagi, butuh waktu. Oke, katakanlah bebas biaya, gratis, nggak masalah. Kita patut apresiasi. Tapi waktu yang harus disediakan oleh warga untuk antri lagi datang ke sana, kemudian apakah ada jaminan dari Dukcapil nantinya mereka yang terdampak oleh penggantian nama ini akan mendapatkan prioritas
dibandingkan dengan warga yang mengurus surat administrasi yang lainnya. Belum ada jaminan mereka akan mendapatkan prioritas. Yang pertama, mereka antri, kemudian juga waktu yang harus direlakan. Kalau misalkan warga ini adalah karyawan, entah itu ASN maupun karyawan swasta, oke, mereka tinggal izin ke pimpinannya atau mungkin ambil cuti bareng 2 atau 3 hari, beres, mereka tetap digaji. Bagaimana dengan warga yang bekerja di sektor non-formal? Katakanlah pedagang, kemudian ojek online, atau sejenisnya, yang mereka mendapatkan penghasilan hari itu dan untuk digunakan hari itu habis dalam sehari. Apakah Anies Baswedan sudah memikirkan dampak dari kebijakannya ini? Sekarang katakanlah butuh waktu 1 atau 2 hari untuk mengurus di Dukcapil. Katakanlah 1 hari saja. Pedagang, ojek online, dalam 1 hari mereka tidak bekerja, siapa yang akan ngasih makan anak istrinya? Kalau karyawan, baik itu pemerintah maupun juga swasta, enak aja mereka nggak kerja, izin tetap digaji. Yang di sektor non-formal ini yang Anies nggak pernah memikirkan sama sekali efek dari kebijakannya ini. Itu baru urusan KTP dan KK. Yang kedua, urusan di kepolisian. Di kepolisian, oke lah kalau misalkan STNK dan SIM, apalagi BPKB. Kalau BPKB selama tidak ada perubahan, tidak akan diganti. Kecuali 5 tahun berikutnya, baik STNK maupun SIM, otomatis akan perpanjangan. Gesek nomor rangka nomor mesin, itu nanti baru akan diganti. Selama belum 5 tahun, saya rasa nggak masalah, meskipun di KTP berbeda, di STNK ataupun BPKB alamat berbeda nggak masalah. Nanti baru setelah 5 tahun diganti. Nah, tapi tetap harus menunggu KTP-nya jadi. Jadi saling berkesinambungan. Kemudian berikutnya, yang tidak pernah difikirkan oleh Anies Baswedan adalah lembaga atau institusi yang mengharuskan kita menggunakan data yang berbasis EKTP, BPJS, paspor, rekening bank. Kita pribadi, katakanlah rekening bank. Saya ambil satu contoh aja, rekening bank. Butuh waktu berapa lama untuk antri di bank? Kita tahu sendiri di bank itu antrinya minta ampun, apalagi urusan dengan customer service, penggantian alamat katakanlah. Ini nanti efeknya pasti juga luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, kalau mereka karyawan, pasti masih mudah karena tinggal izin ke pimpinannya. Lagi-lagi yang harus dikorbankan adalah warga DKI yang banyak bekerja di sektor non-formal. Ojek online, pedagang, kemudian banyak lagi sektor non-formal lainnya. Yang dapat sehari itu untuk dimakan hari itu juga. Mereka harus mengorbankan waktunya untuk tidak mencari nafkah hari itu. Lalu siapa yang akan ngasih makan anak istrinya? Lagi-lagi saya bilang, itu yang tidak dipikirkan oleh Anies Baswedan. Jadi ini sebetulnya keputusan kebijakan yang sangat blunder dan nyusahin warganya. Itu baru urusan rekening bank dan BPJS. Belum juga paspor. Lalu apa lagi yang krusial? Urusan ke Badan Pertanahan Nasional. Anies sudah mengatakan, kita sudah berkoordinasi dengan BPN, nanti itu akan kita lakukan secara bertahap dan lain sebagainya. Oke. Tapi pada prakteknya, pada kenyataannya di lapangan, butuh waktu berbulan-bulan untuk memproses sertifikat tanah, rumah, kalau misalkan setelah ada transaksi jual-beli. Balik nama, butuh waktu berbulan-bulan. Apakah ada jaminan di BPN bahwa mereka yang terdampak dengan penggantian nama jalan ini mendapatkan prioritas selesai dalam waktu 1 hari? Saya rasa dalam prakteknya itu juga sangat nggak mungkin. Banyak sekali orang yang datang ke BPN untuk proses balik nama, kemudian juga proses penggantian sertifikat dari hak guna bangun ke sertifikat hak milik dan lain sebagainya. Banyak, nggak cuma ngurusin yang masalah ganti nama jalan ini. Jadi memang ini sebetulnya kebijakan yang nyusahin warga, lagi-lagi saya bilang. Belum lagi kantor-kantor, alamat kantor yang mereka harus ganti.
kop surat, ganti stempel. Apalagi juga nanti pastinya akan membingungkan di aplikasi navigasi seperti Google Maps atau juga Waze. Para pekerja yang mengandalkan aplikasi navigasi seperti ojek online, taksi online, kurir, jangan-jangan nanti nyasar mereka ngirimin alamatnya ini kalau ada penggantian nama ini. Dan di aplikasi navigasi ini penggantiannya juga butuh proses, nggak sebentar. Pasti ini nanti juga akan menimbulkan masalah-masalah baru. Apakah Anies Baswedan sudah memikirkan dampaknya ini? Saya rasa enggak. Jadi memang kebijakan ini, kebijakan hobinya Anies, kesenangannya Anies. Kenapa? Yang nggak pakai mikir, kemudian nggak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, kemudian juga nggak perlu pematangan konsep, tapi bisa membuat orang mengingat namanya. Dan kalau sekarang, saya yakin warga Jakarta mengingat namanya sebagai seorang gubernur yang mengacak-acak wilayahnya. Saya yakin. Karena apa? Ya ini, kalau misalkan secara ide, memang dia ingin menghargai jasa para tokoh Betawi, kan bisa dialihkan dengan cara yang lain. Misalkan, saya kasih contoh ini, saya ajarin kamu Pak Anies ya. Anda punya janji kampanye membangun rumah DP 0. Kalau misalkan ini direalisasikan, katakanlah dalam bentuk perumahan, nanti misalkan di blok ini kita kasih nama blok Pitung, blok ini kasih nama blok Pok Nori, atau di sini dikasih nama blok Haji Bokir, kan bagus, orang jadi mengingat. Dan kalau misalkan dibangunkan rumah susun seperti yang sekarang, rumah DP 0 kan bentuknya rumah susun sederhana. Katakanlah lantai 1 blok Pitung, lantai 2 blok Mpok Nori, lantai 3 blok Hamid Arif. Itu akan lebih diingat oleh warganya, dan juga kemudian kena apa yang diinginkan, konsepnya untuk menghargai pahlawan atau tokoh Betawi yang ingin tidak dilupakan jasanya. Seperti itu aja, masa nggak kepikiran sih Anies? Kalau misalkan pemimpin ini ingin memberi nama jalan, biasanya memang itu jalan baru. Jalan yang baru dibangun, bukan jalan yang sudah ada namanya lalu diganti. Seperti ini, jadi nyusahin warga. Saya yakin ini banyak sekali warga yang ingin protes, tapi kadung malu, terlanjur malu. Karena apa? Ya karena mereka sendiri yang milih gubernur yang nggak bisa kerja, seperti sekarang ini. Benar katanya Rocky Gerung pada waktu itu, Anies ini adalah pemimpin yang konseptual. Matang di konsep tapi nol di eksekusi. Dan saya dukung itu pernyataan Rocky Gerung. Dan kalau misalkan ada orang yang nanya, apa sih sebenarnya pekerjaan Anies? Kerjanya nyusahin warganya seperti sekarang ini. Setuju kan? Kalau setuju, kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak untuk pemirsa Siwo TV yang sudah komen di bawah, kemudian juga like video ini, dan yang menurut Anda video ini bagus, silakan share ke teman-teman Anda. Saya Papa Dimas, salam damai untuk Indonesia.